Orang timur nyebut kata merdeka aja udah makar ya. Oh gitu. Oh kasihan. Coba kalau misalkan Pak Guru bilang merdeka. Ya merdeka. Coba Evan. Tidak. Oh iya. Misalkan di Bandung. Misalkan Bandung merdeka. Coba SDT. Coba Papua merdeka. Wah. Nah, itu sudah bahaya kalau saya sebut nama daerah. bahaya. Oh, Kalau iya. dalam konteks merdeka, Indonesia merdeka itu aman. Nyebut daerah merdeka Kalau dia menyebut daerah, bahaya. hati-hati juga. Ya, yang tidak terjebak pada istilah gitu tuh cuman Gus Dur ya. Gus Dur tuh dulu kan gitu, Iya. Papua merdeka ya biarin aja. Nanti berkibar bendera bintang kejora, ya nggak apa-apa, silakan aja kita bendera merah putih kita kibarkan, mereka kibarkan ya nggak apa-apa kan. Bahkan itu kan dia jadikan guyonan itu Pak Guru. Di mana? Ya, kata-katanya Pak Gus Dur. itu ya. Iya. Kan itu jadi guyonan itu. Iya, gimana? emang Gimana gitu. guyorannya? Contoh seperti yang Pak Guru tadi sampaikan itu toh. Kalimat-kalimat tadi itu. Itu biasanya kan yang kita terima itu kan guyonan itu tuh. Iya. Kalimat seperti itu. Ya, dan Gus Dur juga guyon pada waktu itu tuh. Tapi guyonnya, nah iya ya. Rada-rada serius guyonnya. Ya rada serius maksudnya. Ya, cocok lagi gitu ya. iya. Cuman nggak menyinggung kayak sekarang gitu ya. Gus Dur itu memang ahli sih dalam bikin guyonan. Tapi jokes Gus Dur yang dulu ada orang yang bikin postingan tuh postingan jokesnya Gus Dur dipidanakan. Padahal dia hanya upload jokes yang Gus Dur katakan. Yang sering Pak Guru sampaikan gitu? juga ada beritanya ini. Kok bisa ya? Ada dipindahkan. Jokes Gus Dur yang soal apa gitu, entah soal polisi atau soal apa juga itu kan jokes yang kita tahu bahwa polisi jujur hanya ada 3 katanya. Oh iya. Itu di repost sama seseorang, dipidanakan orangnya. Dianggap menghina, padahal itu dia hanya nge-repost jokes dari Gus Dur dan jokes-jokesnya itu cukup banyak. Gus Dur kan kayak gitu kan jokes-jokesnya. Misalkan gini ya. Megawati itu KKN. Maksudnya kayak Kudanil. Ini saya skip sih kayaknya. Itu Gus Dur yang bilang, woi. Itu Gus Dur yang bilang. Itu sumpah Gus Dur yang bilang. Soalnya baru dengar Pak Guru itu. Jadi gini, Gus Dur tuh bilang gini, konteksnya ya, konteksnya. Jangan dipotong, awas lu potong. Jadi konteksnya tuh gini. Gus Dur tuh ditanya gimana soal KKN di Indonesia. Dia ngejokes kan. Ya sebenarnya seluruh presiden di Indonesia itu KKN. Soekarno itu KKN. Kanan kiri nona. Banyak ceweknya maksudnya gitu. Kalau Soeharto tuh KKN-nya kanan kiri nabrak. Yes. Segala dilabrak gitu kan. Nah, kemudian Habibie itu apa Habibie itu? Habibie kecil-kecil nekat. Oh, kecil-kecil nekat. Nah, Gus Dur kanan kiri nuntun. Kan dituntun. Dia ngejokes untuk ngejalikin dirinya sendiri gitu. Nah, terus Megawati itu ya itu kayak Kudani. Oke, ini aman, ada datanya. Ada datanya. Saya udah takut ini. Tiba-tiba. Nggak, tapi emang Gus Dur tuh dan bisa dibilang itu tuh adalah simbol dari kemerdekaan berkata-kata. Itu kalau sekarang ya itu sensitif, takut, bisa dipidanakan. Gus Dur ngomong seenak perutnya aja dengan itu gitu. Dia tuh pengen menegaskan bahwa kata-kata semacam itu tuh nggak berbahaya gitu. Ya kayak KDM sekarang gitu. Ya, kalau KDM kan nggak ngejokes gitu sebenarnya ya. Cuma berbahasa rakyat. Ya, berbahasa rakyat gitu. Sya, goblok. Nah, ya kayak gitu kan. Itu sebenarnya ada juga guru bahasa Sunda di Bandung tuh yang sebenarnya banyak yang marah. Orang teh ngajarkeun bahasa Sunda salus-alus, katanya salemes-lemesna ari ku KDM gara dicontohan karena itu patut. Sama kayak fenomena ini kalau di sosial media atau pemuda-pemuda orang Sunda sekarang nyebut saya tuh aing, terus kata berikutnya adalah bahasa Indonesia. Aing mau makan ya gitu. Mau makan ya. Gitu. Kayak aing itu tidak kasar. Aing itu tidak kasar. Masa kata ganti untuk diri sendiri bisa kasar? Ya, kesel. Coba kalau misalkan gini nih, monyet mah pengen makan gitu. Ya. Bebas ya ke diri Ya, sendiri. kan ke diri sendiri gitu. Kan aing gitu. Ya, aing enggak. Sia juga enggak kasar. Mungkin mulai dari disebut kasarnya karena apa? Disebut kasar itu kalau dilibatkan kata yang dibenci. Jadi gini,
kata kasar tuh sebenarnya bukan dari kata itu, tapi dia ditautkan dengan apa. Misalkan saya sebut Cina. Itu bisa kemarahan, ujaran kebencian. Karena apa? Walaupun Bapak secara faktual adalah keturunan Cina, tapi nyebut Cina dengan nunjuk dan amarah yang seperti itu. Ini jangan di-cut lagi ya. Nanti tiba-tiba di zoom gitu mukanya di berdua nih. Nah, itu tuh si orang keturunan Cina tuh menganggap bahwa saya tuh nama itu tuh adalah nama kebencian gitu. Nah, makanya misalkan dulu ada istilah Jawa Hama gitu. Sampai Jawa, sekarang. iya sampai sekarang. Sekarang masih. Nah, Jawa, nah itu tuh ujaran kebencian karena nama Jawa yang sebenarnya adalah suku tapi dikaitkan dengan kebencian. Misalkan nyebut anjing tuh nggak kasar, tapi anjing, nah itu tuh bisa kasar karena kita menganggap anjing tuh jelek kemudian dilibatkan dengan orang gitu. Dan ini tuh bahasa yang sederhana kayak gini. Mak naik motor teh nggak bener, itu ujaran kebencian sebenarnya. Karena mak dikaitkan dengan yang nggak bisa naik motor, bikin kecelakaan di jalan gitu, kebodohan, kekurangan dan lain sebagainya. Walaupun istilahnya cuma mak gitu, gitu, Cina, gitu, Jawa gitu. Kan kita gitu. Gendut gitu-gitu aja. kayak gini nih, ada film Hollywood yang nyebut nama Indonesia, tapi dia tuh dicekal dan dianggap merendahkan Indonesia. Ya ampun, lu gini amat kayak orang Indonesia lu. Film apa ya? Saya juga lupa. Soalnya banyak yang nyebut kata nama Indonesia. Nah, coba kalimat lu kayak orang Indonesia aja, itu tuh kan nggak ada kejelekannya, nggak ngehina. Misalkan, tapi karena dikaitkan di situ adalah fenomenanya kamar berantakan, orang yang kurang disiplin. Nah, maka itu jadi ujaran kebencian, ya diasosiasikan, dikaitkannya, ditautkannya itu dengan apa gitu. Jadi ujaran kebencian itu gitu. Lu makan sembarangan, lu kayak orang Indonesia. Nah, gitu. Iya, kayak lu gitu. makan gratis, lu kayak orang Indonesia. Tapi ada tahu kan kita sering bahas soal ini ya, soal beberapa kali nyebut kata Cina. Subscriber Guru Gembul suka ada yang sampai nge WhatsApp bahwa Pak Guru juga, saya tuh suka banget sama Pak Guru, tapi jangan sampai dong nyebut kata Cina, gantilah dengan Tionghoa. Nih. Nah, dari kata Pak Andri gimana? Itu termasuk nggak? Kita langsung aja ke Pak Andri, jadi ada ininya. Merasa sensitif nggak? Saya tidak mewakili. Nah, dari pribadi merasa ini nggak? Itu termasuk rasis nggak? Nih, Tergantung masanya ya. Kalau masa sekarang kayaknya udah Fine-fine aja. cukup netral ya. Apa tuh Pak Guru? makanya saya tuh bilang kalau saya nyebut Cina tuh saya tidak didasarkan pada kebencian, dan itu tuh bukan ujaran kebencian. Bahkan Xi Jinping itu kalau dia rapat, dia bikin konsorsium, dia bikin pertemuan, tulisannya Cina tuh, Cina. Cina tuh bukan penghinaan gitu. Bahkan kalau mau pindah, coba diterjemahkan, translasikan ke dalam bahasa Ukraina. Cina diartikannya apa? Hina. Tapi kan bukan berat menghina gitu. Bukan berarti hina Indonesia ya. Kalau bahasa Arab jadi sin gitu. Sin tuh orang Arab nyebutnya sin, padahal sin dalam bahasa Inggris dosa. Ya Cina nggak dosa, ya nggak gitu juga, ya nggak usah dicocok. Cina di Jepang jadi Chugaku. Jadi dalam pertemuan-pertemuan internasional dan lain sebagainya, Xi Jinping itu di belakangnya tulisannya tuh Cina gitu, atau di depannya itu Cina gitu. Jadi ya seperti tadi itu, saya akan dianggap sebagai orang yang mengatakan ujaran kebencian kalau menyebut Cina itu dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Di Orde Baru, Cina itu memang dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Emang. Iya. Jadi di zaman Orde Baru nyebut Cina itu emang bermasalah. Oh, sisaan berarti. Iya, karena dulu, jadi gini nih, Orde Baru kalau mau ngejelek-jelekin orang Indonesia misalkan yang komunis gitu. Komunis kan dikaitkannya dengan Cina. Gitu. Kemudian yang tidak nasionalis dikaitkannya dengan Cina. Nah, jadi ujaran itu tuh memang dibuatnya sama pemerintah Orde Baru demi stabilitas nasional. Terus sama Pak SBY dipahami itu, dan kemudian mulai ada pergantian, nama Cina diganti jadi nama Tionghoa untuk mengurangi polemik. Tapi sebenarnya orang Cina daratannya sendiri kalau keluar negeri mereka ngomongnya itu bukan
Tionghoa Ren apa itu namanya, yang kayak gitu ya tetap mereka ngakunya Cina karena di seluruh dunia Cina tuh ya yang tadi ada Hina, ada China, ada Hina, ada Sin, ada apa yang ejaannya tuh berasal dari kata yang sama. Oh berarti kalau misalkan dari keputusan Pak SBY tadi yang mengganti seolah-olah mengganti kata Cina jadi Tionghoa, jadi ada 2 kan sebutannya. Kalau misalkan dibilang Beda-beda. Kalau Cina itu kan nama negara. Kalau Tionghoa itu adalah orangnya, keturunan. keturunannya. Nah itu bukankah itu kalau Kalau di misalkan Korea apa di Korea? Korea? Di Korea nama keturunan Cina. Korea yang keturunan Cina. Lisa. Nggak tahu. Di sama Thailand dia. Ada namanya gitu. Di Korea ada namanya, di Amerika ada namanya gitu. Enggak poinnya dari menurut saya kalau misalkan Pak SBY menggaung-gaungkan nyebut Tionghoa untuk Cina itu untuk ganti Cina itu jadi ngeberatkan kata si Cinanya sendiri loh. Jadi seolah ini halusnya ini kasarnya gitu. Iya, jadi Keputusan tersebut Pak gitu. SBY itu karena latarnya ya zaman Pak Harto itu. Jadi beliau tuh pengen meredakan potensi konflik, pengen menghargai semua orang, pengen jangan ada orang yang tersinggung, kan nggak masalah juga nama Cina diganti jadi Tionghoa. Kan ya memang sih jadi 4 suku kata jadi ribet, tapi maksudnya bukan pengorbanan yang besar gitu. Hanya untuk nyebut Cina jadi Tionghoa kan nggak jadi masalah gitu. Cuman maksud saya tuh saya secara pribadi gitu, ketika saya nyebut gitu tuh bukan berarti itu tuh ujaran kebencian, karena saya nggak mengaitkan itu dengan sesuatu yang buruk gitu. Gitu. Jadi Nah, buat yang menonton nih kalian orang Cina lebih senang disebut Tionghoa atau Cina? ya kalau yang di Indonesia mah kalau misalkan orangnya ya emang lebih senang disebut Tionghoa kan. Pak Andri bingung juga nih. Bingung sih. Karena di zaman saya kecil, kalau saya lagi jalan sama teman, kalau teman saya emang kelihatan sekali Chinese-nya, Cinanya gitu ya. Jadi kadang-kadang anak-anak di pinggir jalan gitu, itu suka bilang Cina gitu. Nah itu nggak enak gitu. Oke. Kalau Tapi orang kalau pinggir Bapak jalan aman. Itu karena nggak di waktu itu saya matanya belum turun seperti sekarang gitu. jadi belum terlalu kelihatan zaman dulu. Jadi teman saya selalu bilang, apa Cina Sakio Jepang, jadi Jepang yang pernah menjajah aja lebih dibanggakan gitu. Iya. Orang-orang yang bingung gitu. Udah gitu dia ngeluarin bahasa Jepangnya. Kalau di Dan daerah Tionghoa itu satu-satunya loh di seluruh dunia yang namanya, jadi itu hanya ada di Indonesia. Tionghoa tuh. Iya. Orang Warga negara Indonesia yang keturunan Cina itu namanya Tionghoa. Oh. Jadi satu-satunya. diambil dari kata Tiongkok. Bukan. Nggak tahu saya. Tapi katanya itu gitu. Jadi Tionghoa, satu-satu. Tiongkok, Chungkuo. Tiongkok kan negara Tiong artinya. Kok. Iya, negeri pusat. Samkok kan 3 Negeri negara. tengah kan. Kalau Tiongkok berarti kan negara Tiong gitu. Ya, pusat, Pak, negeri sentral. Iya mungkin ya. Apa Mas Bang Evan? Apa Bang ya, Evan? ini kalau soal terkait dengan polemik apa Cina. Cina dengan Tionghoa dalam hal orang kita ini Indonesia ini. Kalau di daerah saya banyak yang tidak terima yang keturunan Tionghoa itu. Mereka tidak terima kalau disebut China atau Tionghoa, mereka tidak mau. Oh, disebut Iya, Tionghoa juga nggak mau. Mereka tidak mau. Mereka bilang saya asli ND. Kayak contohnya ada satu video itu orang Cina punya toko besar itu Ini beda lagi nih. dia tidak mau menyebut dirinya Tionghoa atau Chinese itu tadi. Dia maunya dia sebut orang NTT, orang Indonesia. Oh, gitu. Karena dia bilang kalau secara keturunan saya ini sudah berapa lapis nih. Karena itu sih jadi Iya, Secara benar. keturunan sudah berapa lapis dia. Bahkan dulu kakek nenek dia juga kawin campur dengan pribumi. Sehingga itulah yang membuat dia tidak mau disebut Tionghoa atau Chinese tadi. Loh, kalau kawin campur berapa generasi dengan orang pribumi, kenapa masih sipit? Mungkin faktor gennya mungkin. Nah, itu. gen-gennya. Nah, ini lihat ini udah nggak muka, ini udah ada lapisan, udah ada lipatan di matanya. Bapak saya nggak kelihatan. Oh gitu. Iya. Berarti mungkin ada campuran dengan pribumi. Berarti kayaknya. Pasti sih, karena udah Iya. karena udah lama kan. itu alasan waktu Orde Lama terjadi gejolak aman-aman aja, Pak. Iya. Karena benar. Pak, tapi saya mau tanya dulu, kenapa orang keturunan Tionghoa itu selalu kawinnya sesama mereka?
sulit sekali untuk kita temukan hari ini ada orang Tionghoa yang kemudian kawin dengan pribumi. Katanya saya dengar bilang itu nanti bisa berpengaruh terhadap rezeki mereka. Ada hoki kali ya, hokinya kali. Itu saya nggak dengar, Kepercayaannya. saya nggak dengar yang gitu. Istri Bapak juga. Iya. Tapi kalau di daerah Oh enggak, bukan, istri Bapak tuh lokal. Iya, bukan lokal. Kalau saya perhatikan di sini, kebanyakan ada yang Chinese terus dengan orang lokal. Tapi kalau di daerah saya itu Chinese dengan Chinese. Tionghoa dan Tionghoa kayak macam yang cewek lah biasanya. iya kayak macam jadi di Bomere, nama kota Bomere Kabupaten Sikar itu kan Chinanya orang keturunan Tionghoanya kawinnya sama orang Cina Surabaya gitu. Itu di mana itu? Itu di Bomere. Di sana ya? Ya di sana ya. Atau enggak kebalik, tepatnya mungkin orang sananya yang pengen kawin dengan Pokoknya begitulah. Ada yang orang keturunan di Kalau Surabaya dibalik yang gitu. kawin dengan orang di sana juga begitu sebaliknya. Nah. Tapi yang menjadi pertanyaan saya tuh, kenapa saya tidak pernah lihat orang di sana di daerah Iya, saya ya, iya. yang orang keturunan Cina itu kawin sama orang pribumi. Yang saya lihat tuh hanya memang Tionghoa dan Tionghoa. Ya, gitu. nah itu tugas Anda untuk mewawancara yang di sana. tapi kalau sulit saya punya jawaban. Oh, oke. Jadi gini, orang Chinese itu salah satu bangsa yang memang mengidentifikasi dirinya itu dengan kultur. Jadi mereka tuh emang kuatnya luar biasa dalam hal kultur itu. Jadi yang kulturnya kuat itu diantaranya orang Cina, orang Batak, orang Jawa itu kuat. Yang kulturnya lemah itu misalkan orang Sunda. Kelihatannya dari mana? Dari hal yang sederhana aja. Kalau orang Cina ketemu sama orang Cina, ngomongnya bisa langsung jadi Cina. Tapi kalau misalkan ketemu sama orang lokal, ngomongnya dari bahasa lokal walaupun kasar. Tapi dia tuh maksa banget berusaha untuk jadi kayak orang Cina Surabaya tuh. Ngomong Jawa tapi medoknya tuh medok maksain gitu. Ini di kita juga sama, ongko-ongko so asik yang bahasa Sunda. Iya ngomongnya. Nah, tapi kalau ketemu sama orang Chinese lagi, ini mah enggak ya. Itu tuh biasanya mereka tuh ngobrolnya kuat juga dengan ini. Jadi mereka tuh punya sama kayak orang Jawa. Dimanapun orang Jawa itu berada, kalau ketemu sama sesama Jawa langsung otomatis ngomongnya Jawa. Iya. Nah, itu tuh berarti mereka tuh kuat. Biasanya mereka tuh adalah orang pesisir atau orang pinggir pantai. Jadi secara antropologis mereka tuh tidak resisten sama orang asing dan sudah bisa beradaptasi karena memang sejak awal mereka tuh berinteraksi dengan orang-orang asing. Gitu. Jadi mereka tuh tahu gimana caranya untuk beradaptasi. Nah, orang Chinese juga seperti itu. Jadi mereka tuh tradisinya kuat. Mau dia jadi Islam, mau dia jadi Kristen, tetap aja kalau ada Imlek ketemuan terus ada beberapa rule yang masih dipakai, ya masih itu gitu yang di ininya gitu. Nah, kalau dengan orang lokal ada pertimbangan itu tuh jadi hilang. Keasikan dalam berkultur ria itu. Kemudian orang Chinese tuh semangat kekeluargaannya tuh emang kuat sekali gitu. Jadi bayangin nanti kalau kekeluargaan ngumpul besar gitu ya. Sipit putih semuanya, satu item di situ. Siapa? Ini suami aku. Item sendiri. Gitu. Jadi saya tuh ngobrol langsung dengan beberapa ada yayasan Chinese tuh yang di dekat Pascal tuh apa Pak? Yang di situ ada pemakaman. Inti bukan? Ada saya lupa namanya, tapi di situ tuh ada pecinan, di dalam pecinannya itu ada tempat kremasinya, ada yayasan gede banget di tengahnya gitu. Ya, saya tuh ngobrol sama mereka dan ya sebenarnya itu masalahnya tuh bukan kita tuh nggak mau berbaur gitu. Cuman ada tradisi kita tuh hanya bisa dilestarikan atau lebih mudah dilestarikan kalau kita tuh ngerti sama ngerti gitu. Ini dibesarkan dari keluarga ini dibesarkan dari keluarga ini, ya sama-sama ngerti. Tapi itu semua tuh beda sama Cina Medan. Cina Medan harus dibedakan. Apa sih namanya? Cina Medan mah nggak mau berbaur pisan. Dia mau ngomong bahasanya juga bahasa sana, nggak mau bahasa Medan. Aku belum pernah ketemu sih Sama Cina di Medan. Singkawang juga. Nah kalau Singkawang mah emang wilayahnya udah, Ya emang Mulai semuanya Cina, bicara itu ya. iya. Jadi mereka mayoritas di sana kan kalau di Singkawang itu. Jadi emang yang ngomongnya sesama mereka ya karena itu adalah bahasa ibu mereka gitu. Nah kalau di Medan sampai ada istilah kalau ada laki-laki Chinese gandengan tangan sama cewek atau jalan bareng sama cewek yang kelihatan lokal, udah pasti fix itu cewek itu adalah PSK gitu. Karena nggak mungkin orang Chinese Medan tuh
gandengan tangan sama cewek yang bukan ini, katanya ada obrolan gitu. Saya Segitunya denger, banget ya. iya, saya tuh ngedenger itu tuh dari Cina Bali. Saling fitnah mereka. Saling menghancurkan. Pak Guru, ini kita sudah 1 jam nih. Ya, Dan kita buat ini. teman-teman yang mau ikut kumpul-kumpul seperti ini, nomornya bisa hubungi admin, nanti admin infokan jadwalnya. Teman-temanku semuanya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.